Annyeong, balik lagi di channel Living Korea yang kali ini sedikit berbeda ya, karena biasanya aku di sini sama Opa ataupun Lina, tapi ternyata mereka lagi nggak ada. Dan buat kalian yang belum tahu, channel Living Korea itu adalah channel yang akan membahas everything about Korea, mulai dari budayanya, makanannya, hiburannya, dan all about Korea. Nah, kali ini karena aku sendiri, aku juga mau membawakan sesuatu yang sedikit berbeda. Jadi kita akan ngebahas tentang tingkat kelahiran di Korea yang tergolong rendah dan bahkan bisa dibilang hampir punah. Nah, kalian penasaran kan kenapa bisa kayak gitu? Jadi Living Korea udah ngumpulin data dari berbagai sumber untuk kita bahas bersama di sini. Nah, kita mulai aja ya. Jadi, beberapa waktu lalu tuh Korea sempat dibuat gempar dengan hasil riset mereka. Kalian tahu nggak sih, angka kelahiran Korea itu pada tahun 2019 masih 0,93. Tapi sekarang di tahun 2020, di kuartal ketiga kemarin, itu dicatat menurun menjadi 0,84. Yang mana harusnya perempuan kan wajarnya tuh melahirkan satu anak ya. Bahkan kalau di seluruh dunia itu tingkat kelahiran wajarnya itu 2,1. Jadi 0,84 itu merupakan angka terendah yang bisa dicatat saat ini oleh pemerintahan Korea. Bahkan di kota-kota metropolitan seperti Seoul dan Busan itu mempunyai angka kelahiran yang lebih rendah daripada di angka nasionalnya. Kalau di Seoul itu sekitar 0,64 dan Busan itu 0,75, which is itu lebih rendah dari angka 0,84 yang dicatat secara nasional di Korea. Nah, kalian kebayang nggak sih dengan fakta-fakta yang barusan tadi aku hadirkan? Kan kebayang nggak sih kalau misalnya kalian punya anak terus nggak bisa menikmati hiburan di industri Korea yang kayak kalian nikmati sekarang gitu, opa-opa, BTS gitu kan? Nggak ada lagi kayak gitu, jadi 0,84 itu benar-benar rendah ya. Di Korea itu ada fenomena population decline dan manula. Jadi population decline itu sederhananya ya, itu kayak tingkat kelahiran itu lebih rendah daripada tingkat kematian. Kalau pada tahun 2020, warga Korea itu tingkat kelahirannya hanya 275.000, tapi itu masih kalah dengan angka kematian. Angka kematian sendiri dicatat 300.000. Nah, 275.000 itu mungkin terkesan besar ya, tapi kayak angka kelahiran tersebut bahkan turun sekitar 10% dari tahun 2019. Logikanya, kalau bayi jarang lahir, akhirnya manusia yang ada sekarang kan semakin tua ya. Jadi kayak sekarang aja tuh manula yang umur 60 tahun ke atas itu ada 24% di Korea dan diprediksi akan lebih meningkat di tahun 2067 menjadi 46%. Dan kalian tahu nggak sih kalau di Korea itu menjadi negara dengan tingkat bunuh diri yang paling tinggi untuk usia manula di atas 65 tahun ke atas. Jadi itu kayak semakin membuat pemerintah Korea tuh khawatir dengan adanya tingkat kelahirannya rendah, manulanya yang semakin sedikit, dan tingkat bunuh diri yang semakin meningkat untuk usia 65 tahun ke atas. Makanya itu sekarang pemerintah Korea tuh lagi pusing banget gimana caranya untuk menanggulangi masalah ini. Kayak gitu. Kalau bicara tentang tingkat kelahiran, udah pasti kita ngebahas tentang perempuan dong ya. Jadi kayak di Korea itu sendiri ada yang namanya generasi Sampo atau yang biasa disebut Sampo Generation. Kalian tahu nggak sih Sampo Generation itu hampir sama dengan Nippon Generation di Jepang yang biasa kita sering dengar kan. Nah uniknya, kedua generasi ini tuh datang dari dua negara yang sama-sama memiliki tingkat kelahiran rendah. Tapi sekarang Korea lebih rendah daripada Jepang untuk tingkat kelahirannya sendiri. Nah, generasi Sampo sendiri itu kayak bisa dibilang generasi yang menyerah terhadap nilai-nilai penting gitu loh yang ada dari orang yang dianut oleh orang tua mereka, termasuk seksualitas, pernikahan, dan juga keluarga. Kayak kemunculan generasi Sampo ini juga didukung dengan fakta bahwa sebagai perbandingan di tahun 2008 itu tingkat keinginan perempuan untuk menikah itu di angka 47%. Tapi 10 tahun kemudian atau di 2018 itu menurun drastis menjadi 22% perempuan yang ingin menikah. Nah, dari situ aja kita udah bisa nilai kan gimana mau meningkatkan kelahiran kalau perempuannya aja tuh udah nggak mau menikah gitu. Bukan cuman keinginan menikahnya yang menurun, jadi kayak standar umur untuk mereka menikah itu setiap tahunnya itu lebih naik. Kalau di Indonesia kan lebih turun ya, jadi kalau di Indonesia umur 17 tahun ayo nikah gitu kan. Tapi kalau di Korea sendiri itu lebih setiap tahunnya semakin tinggi. Kayak contohnya gini deh, di tahun 90 ya kalau nggak salah itu keinginan standar perempuan untuk menikah itu adalah 24 tahun. Di tahun 2010 itu meningkat menjadi 29 tahun, dari 24 tahun ke 29 tahun. Sekarang data paling barunya di tahun 2018, perempuan itu standar menikahnya di usia 30 tahun. Dan kalian kalau misalnya tahu,
Kalian kan suka nonton drama Korea atau nonton artis-artisnya kayak gitu kan, mereka udah umur kayak 40-an gitu masih belum mau menikah kan, tapi untung mereka tetap cakep ya meskipun umur 40. Coba kalau kita gitu umur 40 udah gak bakalan laku. itulah yang menyebabkan tingkat kelahiran rendah. Akhirnya pemerintah Korea kayak akan membuat solusi gimana caranya untuk meningkatkan tingkat kelahiran ini untuk menjaga kestabilitasan anak mudanya biar tetap ada kayak gitu. Kalau kita misalnya ngomongin tentang tingkat kelahiran yang rendah ini ya, itu pasti ada alasan kan, jadi kayak nggak tiba-tiba tingkat kelahirannya rendah kayak gitu kan, pasti ada alasan kenapa tingkat kelahiran di Korea itu semakin tahun semakin rendah kayak gitu. Nah, fenomena Sampo Generation itu didukung dengan berbagai alasan yang kayak memicu tingkat kelahiran Korea terus menurun dari tahun 2000. Yang pertama, meningkatnya pendidikan dan lapangan kerja untuk perempuan. Jadi perempuan di Korea itu semakin lama, semakin tahun itu mau mewujudkan cita-cita dan mau mandiri. Jadi bisa menghasilkan uang sendiri, kerja sendiri, terus nggak bergantung sama laki-laki. Sebenarnya di Indonesia pun juga sama ya. Terus yang kedua, persaingan tenaga kerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi sejak tahun 1997 ketika mereka mengalami krisis, itu mereka terbiasa dengan kerja terus-menerus, jadi kayak menunda nikah untuk bekerja. Nah, mungkin kebiasaan itu tuh berlanjut sampai sekarang, yang akhirnya mikirnya gini, kalau misalnya aku nggak kerja nanti bakalan susah atau kayak gimana, bakalan kesaing sama yang lainnya gitu. Makanya bisa dibilang persaingan kerjanya itu terus meningkat. Nah, terus yang ketiga, mereka juga ada ketakutan untuk melahirkan dan membesarkan anak. Jadi kita tahu kan kalau misalnya melahirkan dan membesarkan itu tuh nggak murah. Apalagi sekarang kayak udah persaingan untuk sistem pendidikan, mereka ada les juga, ada tambahan ekstrakurikuler segala macam, itu kan memerlukan biaya. Jadi mungkin juga itu menjadi pemicu mereka nggak mau gitu mengeluarkan biaya lebih atau takut nggak bakal bisa membiayai anaknya. Terus yang keempat itu budaya patriarki. Budaya patriarki yang dimaksud di sini adalah kebanyakan perempuan Korea itu nggak mau merasakan sakitnya melahirkan. Banyak kan sebenarnya, bukan cuma Korea doang sih, tapi di Korea itu kayak mungkin mereka pikir kalau misalnya mereka melahirkan terus sakit, terus itu bisa mengganggu karir mereka. Yang tadi aku bilang itu kan ada persaingan kerja ya. Nah, kalau misalnya mereka udah melahirkan kan harus urus anak segala macam, mungkin mereka pikir dengan melahirkan akan merusak karirnya mereka karena mereka harus take a rest selama beberapa lama. Meskipun udah ada undang-undang yang mengatur, tapi seringkali hal itu tuh dilanggar dan perempuan harus tetap bekerja. Nah, mungkin itu yang memicu alasan perempuan nggak mau punya anak demi menjaga persaingan untuk tetap bekerja di dunia industri pekerjaan yang ada di Korea kayak gitu. Terus apa sih kira-kira langkah yang diambil pemerintah Korea untuk menanggulangi masalah ini? Sebenarnya pemerintah Korea juga nggak tinggal diem gitu loh menghadapi masalah kayak gini kan, ini juga ancaman buat mereka kan. Jadi karena masalah ini akhirnya pemerintah Korea mengeluarkan beberapa langkah untuk lebih membuat generasi mereka itu maju gitu, lebih bertambah kayak gitu kan. Salah satunya adalah pemerintah Korea itu akan menghadiahkan 1 juta won atau 13 juta rupiah untuk pasangan yang mau mempunyai anak. Ini loh, kalau misalnya kamu punya anak, kita punya subsidi dari pemerintah kayak gitu, jadi untuk mengurangi biaya juga. Yang kedua itu ada uang bulanan juga, jadi nggak sampai di situ ya, ada uang bulanan juga untuk anak di bawah 1 tahun. Setiap bulannya itu akan mendapatkan 400.000 rupiah. Jadi subsidi langsung dari pemerintah kayak gitu loh. Mereka juga, pemerintah itu menambah banyak infrastruktur, kayak contohnya tuh misalnya ruang publik, taman bermain, itu juga ditambah sama orang Korea untuk lebih menarik perhatian anak-anak biar mau main dan lebih banyak fasilitasnya, jadi orang tua juga nggak perlu pusing kayak gitu kan. Yang keempat itu kayak pemerintah Korea itu juga aku dengar membiayai proses kelahiran. Jadi kayak proses kelahiran itu nggak tahu ya subsidinya itu full atau kayak gimana, tapi kayak proses kelahiran di Korea itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, itu untuk kayak mengurangi ketakutan yang tadi aku bahas akan biaya yang dikeluarkan untuk melahirkan dan merawat anak. Jadi pemerintahnya pun sebenarnya udah take in action, tapi itu pun sebenarnya kayak perempuannya tuh masih belum terpengaruh gitu loh, kayak istilah kata tuh belum tepat sasaran strateginya. Karena tadi kan biayanya 400.000 per bulan ya. Nyatanya 400.000 nggak bakalan cukup, akibatnya ya tren tingkat kelahirannya akan terus menurun kayak gitu. Nah, terus kalau menurut kalian gimana sih? Pernah nggak sih kalian tuh kayak kepikiran, aduh gimana ya nanti kalau Korea nggak ada, BTS selanjutnya ada nggak ya? Nah, berdasarkan fakta-fakta yang tadi kita bahas, kalian kebayang nggak sih risiko apa yang dihadapi pemerintah Korea saat ini? Jadi kayak tingkat kelahirannya rendah itu akan banyak
memicu banyaknya orang tua yang ada gitu, sehingga biaya kesejahteraan, uang pensiun, biaya medis, semuanya itu akan semakin mahal dan meningkat. Terus pada saat yang bersamaan, populasi pekerja itu akan menurun dan merusak ekonomi serta pendapatan fiskal di Korea. Kayak gitu, makanya juga ini tuh menjadi concernnya pemerintah Korea kayak gitu kan. Terus para pakar itu juga memprediksi kalau nggak ada perubahan ya, kalau nggak ada perubahan di angka 0,84 tadi, di tahun 2067 hanya akan ada 15 juta tenaga pekerja yang ada di Korea atau 44,1 dari total populasinya. Which is mereka harus merawat sekitar 19 juta orang tua di Korea. Apa ya, jumlah anak-anak tuh akan semakin menurun, jadi kayak risiko penutupan sekolah, terus kayak gedung-gedung pemerintahan yang nggak perlu itu tuh akan lebih banyak dan akan lebih berisiko untuk pemerintahan, dan juga kayak populasi yang menua akan meningkatkan pajak dan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea dan kekurangan tenaga kerja yang ada kayak gitu kan. Jadi kayak diprediksi bakalan membuat Korea punah pada tahun 2750. Kalian rela kalau misalnya Korea punah di tahun itu? Terus kayak nggak ada generasi-generasi yang menghibur, opa-opa yang ganteng, oni-oni yang cantik kayak gitu kan. Nah, jadi kalau aku sih kayaknya dengan isu-isu yang kayak gini ya, ini menjadi informasi yang penting banget buat kita. Oh, ternyata dibalik kemegahan dunia industri Korea, yang dunia hiburannya, makanan yang enak-enak banget, ternyata tuh ada berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah Korea kayak gitu sih. Nah, itu tadi informasi yang bisa kita hadirkan di Living Korea Info kali ini. Jadi kalau kalian suka dengan konten kita yang seperti ini, kalian bisa komen di bawah dan minta kita, Kak, hadirin yang kayak gini lagi dong, Kak, fakta-fakta tentang Korea yang belum kita tahu kayak gitu. Kita bakalan menghadirkan. Jadi sampai di sini dulu Living Korea kali ini. Semoga infonya bermanfaat buat kalian dan menambah pengetahuan kalian tentang Korea. Annyeong. Ya. Bayang lo bolo-bolo. Mikir gak sih kamu? Iya makanya. Nah, enggak itu biasa yang gue omongin. Muda darahnya para remaja, nggak tahu ya.